Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku. Jangan lupa like, comment, subscribe. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iga Septridanti dari Prodi Agribisnis akan mempresentasikan ulangan tengah semester Manajemen Agribisnis dengan dosen pembimbing Ibu Nona Novarista SBTMSI di Stiper Sawalunto Sijunjung. Kali ini saya mengambil judul itu subsistem pengolahan pertanian tebu. Yang pertama akan dijelaskan yaitu subsistem agribisnis. Yang pertama, subsistem pengadaan sarana produksi. Yang kedua, subsistem produksi pertanian. Yang ketiga, subsistem pengolahan hasil. Yang keempat, subsistem pemasaran hasil. Selanjutnya, manajemen pengelolaan yang dimulai dari produsen dan dilanjutkan dengan bahan baku utama. Yang kedua, industri input dan sarana produksi yang dilengkapi dengan alat dan mesin, bahan baku, pendukung, dan lain-lain. Dan selanjutnya akan diadakan industri pengolahan, yaitu proses seleksi bahan baku utama, pendukung, alat, dan mesin. Dan selanjutnya proses pengolahan dan diikuti dengan proses seleksi produk hasil olahan dan akan dipasarkan di pasar dan dinikmati oleh konsumen. Selanjutnya itu posisi subsistem budidaya dalam subsistem agribisnis yang diawali dengan subsistem layanan pendukung, selanjutnya subsistem input, subsistem usaha tani, subsistem pengolahan, subsistem pemasaran, yang mana di setiap subsistem ini saling berkaitan dan saling berhubungan. Selanjutnya yaitu peranan subsistem pengolahan. Yang pertama, memberikan nilai tambah terhadap produk primer. Yang kedua, mengakses pertumbuhan sektor-sektor perekonomian. Yang ketiga, mempercepat perubahan struktur perekonomian dari pertanian. Yang keempat, memperbaiki proses produksi. Selanjutnya yaitu kegiatan pengolahan komoditi pertanian tebu. Yang pertama, yang dimulai dari tebu itu sendiri dan dilakukan proses penimbangan dan penggilingan. Di dalam penggilingan ini akan dihasilkan ampas. Dari proses penggilingan tadi dihasilkannya nira mentah. Nira ini adalah cairan manis yang dihasilkan oleh tebu. Selanjutnya dilakukan proses penimbangan lagi dan dilakukannya pemurnian. Setelah pemurnian ini akan dihasilkan blotong, yang mana blotong ini adalah limbah dari penggilingan tebu tersebut. Dan dari pemurnian tadi akan dihasilkan lagi nira yang bersih dan terjadi proses penguapan. Setelah proses penguapan ini berlangsung, maka akan terbentuk nira pekat. Setelah nira pekat ini terbentuk, maka akan terjadi proses kristalisasi sentrifugal dan akan dihasilkannya tetes-tetes gula kristal. Selanjutnya yaitu pengelolaan budidaya tebu, di antara lain yang pertama itu syarat tumbuh tebu. Syarat tumbuh tebu tersebut harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu usahakan bertanam tebu di dataran rendah dengan musim kering. Kondisi tanah yang dapat menunjang pertumbuhan tebu dengan baik adalah kondisi tanah yang gembur, berdrainase baik, memiliki pH 5-8, kandungan nutrisi serta senyawa organik yang banyak, dan kemampuan menahan kapasitas air yang baik. Apabila tersebut telah terpenuhi, maka tebu akan tumbuh dengan baik. Yang kedua yaitu penyiapan benih. Penyiapan benih ini, benih harus dihasilkan dari kebun benih yang dikelola dengan baik dan dilakukan secara berjenjang. Benih yang dihasilkan dapat melalui perbanyakan stek ataupun kultur jaringan di laboratorium seperti yang ada di gambar di samping. Penanaman benih ini dilakukan secara berjenjang. Yang ketiga yaitu penyiapan lahan. Pada saat penyiapan lahan ini akan ada kegiatan pembacakan dengan tujuan pembalikan tanah guna membunuh gulma dan penyakit yang ada pada permukaan tanah. Kemudian setelah itu melakukan pembuatan bedengan atau gulu
buludan-buludan di mana bedengan tersebut disesuaikan dengan jarak tanaman tebu. Seperti di slide sebelumnya, penanaman tebu dilakukan dengan bentuk berbedeng-bedeng. Yang keempat yaitu penanaman. Proses penanaman tebu ini memiliki dua tujuan, yaitu tanam guna memperoleh bibit dan tanam untuk tebang tebu giling. Jarak tanam tebu ini adalah menggunakan sistem PKP, yaitu sistem jarak tanam dari pusat ke pusat, di mana dari pusat ke pusat memiliki jarak 100 sampai 120 cm. Yang kelima adalah penyangan. Penyangan adalah kegiatan membersihkan media tanam sekitar tanaman pokok dari tanaman-tanaman pengganggu atau gulma. Yang keenam adalah pemupukan. Pemupukan ini adalah usaha memberikan unsur hara tambahan yang dibutuhkan tanaman guna membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang optimal. Yang ketujuh yaitu bumbun. Kegiatan bumbun ini dilakukan 3 kali. Pembumbunan yang pertama dilakukan pada umur 3-4 minggu. Pembumbunan kedua dilakukan jika anakan tebu sudah lengkap dan cukup besar, paling besar 20 cm, sehingga tidak dikhawatirkan rusak atau patah sewaktu ditimbun tanah. Pembumbunan ketiga atau bacar dilakukan pada umur 3 bulan. Yang kedelapan yaitu klentek. Klentek adalah melepaskan daun kering, harus dilakukan 3 kali, yaitu sebelum gulut akhir, umur 7 bulan, dan 4 minggu sebelum tebang. Yang kesembilan yaitu pengelolaan hama dan penyakit terpadu. Hal ini dilakukan untuk menghindari tanaman tebu dari penyakit-penyakit dan hama. 10 yaitu pemanenan. Pemanenan adalah kegiatan akhir dari setiap siklus penanaman tebu, di mana kegiatan pemanenan meliputi tebang, muat, dan angkut yang bertujuan memungut tebu dalam jumlah yang optimal dan dari setiap petak tebang, mengangkut tebu dari petak tebangan ke pabrik dan mempertahankan hasil gula yang secara potensial berada pada tanaman tebu tersebut. Pelaksanaan pemanenan ini menggunakan 3 sistem tebang. Yang pertama yaitu penebangan tebu, sistem tebu ikat, yang mana di setiap tebu dan setiap rumpun tebu diikat lalu ditebang. Yang kedua itu penebangan tebu, sistem tebu urai, yang dilakukan satu persatu. Yang ketiga itu penebangan tebu dengan mesin, yang mana penebangan ini dilakukan oleh mesin dan dikendalikan oleh manusia. Sekian presentasi dari ulangan tengah semester saya dengan mata kuliah manajemen agribisnis. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.